بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di malam hari ini mengenai keyakinan yang ada pada kelompok Syiah Rafidhah secara khusus, dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu dari keyakinan mereka mengkafirkan seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya 4 orang saja yang mereka tidak kafirkan. Adapun pada malam ini kita akan membahas tentang keyakinan mut'ah di kalangan Syiah, dan ini merupakan jajanan yang cukup tergiur bagi para pengekor hawa nafsu, ya, yang menghalalkan zina atas nama agama. Dan kita akan nukilkan hadis-hadis palsu yang dinukilkan dalam kitab-kitab Syiah, pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang melakukan zina dengan dibungkus ibadah ini. Dan agar tidak dianggap sebagai opini, saya akan membaca apa yang disebutkan oleh para ulama kita dari keyakinan Syiah yang diambil dari kitab-kitab mereka. Disebutkan di sini, ibahatuhum nikahul mut'ah bal yaj'alunaha khairan min 70 nikahan daiman. Mereka membolehkan nikah mut'ah, bahkan mereka menjadikan nikah mut'ah itu lebih baik dari 70 nikah yang syar'i. Wa qad jawaza lahum syekhum al-ghali Ali ibn al-Ali ayyatamatta 12 nafsan fi lailatin wahidatin bi imratin wahidah. Bahkan dari tokoh-tokoh Syiah atau ulama-ulama Syiah, di antaranya Ali ibn al-Ali, dia mengatakan bolehnya 12 orang laki-laki untuk bermut'ah dengan 1 orang perempuan dalam 1 malam. Iya. Wa idza ja'at bi waladin minhum aqra'u. Nah, kalau seandainya misalnya si perempuan itu hamil, ya, maka diundi. Ya, kalau jatuh undian kepada si A, maka itulah anaknya si A. Kalau seandainya jatuh undiannya kepada si C, maka itulah anak si C. Na'udzubillah. Apakah ini disebut sebagai agama? Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bahkan dalam Islam yang suci ini, di antara hal yang sangat dijaga dalam agama kita adalah an-nasab.
Sehingga siapa yang mereka merusak nasab dengan cara dia berzina, maka Islam datang dengan hukum yang sangat tegas. Siapa yang mereka sudah pernah menikah dan kemudian dia berzina, maka dia dirajam sampai mati. Tapi kalau seandainya dia belum menikah dengan nikah yang syar'i, dia kedapatan berzina, maka dicambuk. Tidak lain adalah menjaga nasab, jangan sampai nasab itu terkotori. Ini si anak bapaknya siapa? Ya, karena banyak dalam hukum-hukum Islam dibangun hukum itu di atas nasab. Pertama, masalah perwalian. Ketika dia seorang perempuan, siapa yang menjadi walinya? Harus jelas nasabnya. Bapaknya siapa? Lah kalau seandainya yang boleh disetubuhi oleh 12 orang, ya, yang kemudian satu di antara air laki-laki tersebut adalah laki-laki yang menjadi bapak biologisnya, kemudian ternyata orang lain yang menjadi wali bagi wanita tersebut, maka tidak sah nikahnya. Itu sama saja la nikah illa bi wali, tidak nikah kecuali dengan adanya wali. Ini satu hal. Hal yang kedua, para hadirin yang hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam masalah nasab itu dibangun namanya kemahraman. Siapa saja yang menjadi mahram dia, ya, sehingga dibangun situ hukum safar bersama mahram, dibangun di situ hukum boleh, ya, siapa saja yang boleh melihat auratnya dan seterusnya. Nah, kalau seandainya nasabnya rusak, ini akan rusak pula di bawahnya. Dan yang ketiga dari hukum nasab itu dibangun di dalamnya apa? Ahli waris. Ahli waris. Ya, si bapak yang dia meninggalkan anak, maka anaknya itu menjadi apa? Jadi ahli waris bagi si bapaknya. Nah, kalau bapaknya nggak diketahui siapa, bagaimana kemudian akan dibagikan warisan? Sehingga ini akan memberikan mudarat dan akan menjadikan hak-hak bagi si anak tadi yang dibangun di atas zina itu akan berkurang haknya dia. Tidak ada harta yang diwariskan, tidak ada mahram, tidak ada wali yang bisa menikahkannya. Maka Islam datang dengan hukum yang sangat tegas. Siapa yang mereka merusak nasab dengan cara dia berzina, maka dia ditegas dengan hukum yang berat yang saya sebutkan tadi. Bisa difahami ya? Taib. Kita baca di sini. Faman kharajat qur'atuhu kana alwalad lahu. Jadi siapa yang keluar undian, ya, maka itu menjadi anaknya, menjadi tanggung jawabnya, menjadi nafkah buat dia. Taib. Qultu hadzal mithal anqiyah jahiliyah allati abtala asy-syara' kama fi sahih an Ali an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an nikatil mut'ah. Ya. Dan nikah mut'ah ini sama seperti nikahnya orang-orang jahiliyah. Dan Islam telah membatalkan, ya, nikah yang model seperti ini. Sebagaimana hadisnya disebutkan dalam Kitabus Sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an nikahil mut'ah. Dilarang untuk nikah mut'ah. Apa bedanya antara nikah mut'ah dengan nikah yang syar'i? Kita ketahui bahwasanya dalam pernikahan syar'i, ya, ada beberapa syarat, ada beberapa rukun. Pertama, iya, ada laki-laki yang akan menikah dan ada perempuan yang akan dinikahi. Jadi perempuannya itu harus jelas, laki-lakinya juga harus jelas. Itu syarat sahnya nikah. Misalnya seorang bapak, dia punya anak perempuan 7 orang. Ketika akad, dia berkata, saya nikahkan engkau dengan salah satu anak perempuan saya. Sah nggak nikahnya? Tidak sah. Karena dia punya 7 anak perempuan. Yang mana yang 7 itu? Ya, dia harus mengatakan, saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya yang pertama. Itu sudah cukup. Walaupun tidak disebut namanya. Tapi kalau dia sebut namanya, maka itu alangkah lebih baik. Faham ya? Ini syarat terjadinya pernikahan, sahnya pernikahan. Yang kedua, adanya mahar.
Ya. Dan mahar itu boleh dibayar secara kontan dan boleh dibayar secara kredit, hutang. Ya, misalnya seorang laki-laki mau menikah, kebetulan dia tidak punya mahar, maka boleh maharnya diakhirkan. Ya, saya nikahkan engkau dengan perempuan saya dengan mas kawin 10 mayam emas, ya, dibayar tidak tunai. Ada orang nikah seperti ini? Ada, nggak ada masalah. Boleh. Kalau seandainya si perempuan itu sepakat dan si walinya juga setuju. Iya. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat ini dimuliakan oleh Allah, ada namanya ijab dan qabul. Ya, saya nikahkan kamu dengan perempuan saya sekian sekian sekian, saya terima nikahnya. Dan yang menikahinya itu walinya. Atau siapa yang diwakilkan oleh wali tersebut. Misalnya si bapaknya berada di luar kota, si anaknya mau nikah di Banda Aceh, kemudian si wali tadi menelpon salah seorang yang akan mewakilkan dia di sini. Dan itu tidak mesti harus kerabatnya, siapa saja. Imam masjid misalnya ditelepon dari luar kota, saya jadikan engkau sebagai wakil perwalian untuk saya menikahkan anak saya. Maka sah. Syaratnya apa? Syaratnya harus ada persetujuan dari walinya. Dan wali yang digunakan dalam pernikahan para hadirin dan hadirat adalah wali yang paling tertinggi. Siapa wali yang paling tertinggi? Si bapak. Nah, tidak boleh pernikahan, tidak sah pernikahan ketika si bapaknya masih ada kemudian diambil saudara laki-lakinya, diajak pamannya, nggak boleh, nggak sah nikahnya. Kapan dia boleh mengajak pamannya sebagai wali? Ketika dia tidak mendapatkan wali yang tertinggi, yaitu si bapak. Iya, atau si bapaknya memberikan izin kepada si pamannya untuk menikahkan putrinya. Bisa difahami? Jelas ya? Dan ijab qabul, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin perlu sedikit saya bahas di sini karena banyak pemuda ya persiapan untuk menikah. Iya. Ijab qabul itu harus namanya tawalli. Apa itu tawalli? Setelah dia mengucapkan ijab, ya, dia harus langsung menyambung dengan menjawab dari ijab qabul tadi. Paham? Saya terima saya nikahkan engkau dengan putri saya dengan mas kawin sekian 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 dan sekian, ya. Kemudian dia bernafas. Saya terima. Sah atau tidak? Sah. Sah. Karena limit pemisah antara ijab dan qabul itu tidak terlalu lama. Iya, hanya beberapa saat itu sah. Walaupun di KUA kita di Aceh ini nggak sah, ya sudah antum ikut saja. Nah, kalau antum nggak ikut mereka ya nggak bakal sah nikahnya antum. Tapi kita berbicara secara hukum yang dibahas oleh para ulama kita. Iya. Tapi kalau seandainya si walinya berkata saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mas kawin sekian dan sekian, kemudian tiba-tiba, waduh sakitnya, dia kencing dulu, dia pergi keluar ke toilet. Dia balik, saya terima nikahnya. Sah atau tidak sah? Enggak sah, karena sudah ada pemutus di antara ijab dan qabulnya. Jadi ijab dan qabulnya itu harus tawalli. Ya, tapi kalau cuma tarik nafas itu enggak masalah. Karena itu tidak memutuskan ijab dan qabul. Mafhum ya? Nah, ada lagi dikenal dengan nikah kontrak. Jadi beda ya antara nikah kontrak dengan nikah mut'ah. Nikah kontrak itu sama persis seperti nikah yang syar'i, tetapi bedanya dia ikat dengan waktu. Ada seseorang dia dinas keluar kota 2 tahun, kemudian dia mencari wanita, ya, untuk dinikahi dengan mahar, dengan mas kawin, adanya wali, adanya ijab dan qabul, ya. Tetapi dia ikat dalam waktu 1 tahun selama dia berada di tempat tersebut. Iya. Nah, nikah ini adalah nikah yang diperselisihkan oleh para ulama Islam. Sebagian ulama mereka mengatakan hukumnya haram dan sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Ya, karena syarat-syaratnya semua terpenuhi. Ada wali, ada ijab dan qabul, ada maharnya. Mafhum? Taib. Dan nikah yang ketiga inilah disebut dengan nikah mut'ah. Nikah mut'ah ada mahar, ada maharnya. Ada maharnya. Cuman dalam nikah mut'ah itu tidak ada
dikenal dengan masa iddah. Jadi kalau dia sudah selesai menikah dengan seorang laki-laki, sudah selesai dikasih mahar, ya, nanti 2 jam setelahnya datang laki-laki lain, silahkan dicampuri. Ini zina namanya, bukan nikah. Adapun nikah kontrak tadi, ya, ada masa iddahnya. Ada masa iddahnya. Dia selesai dia ceraikan selama 2 tahun dia di situ, ya sudah si perempuan itu menjadi wanita yang mu'taddah. Dia harus menunggu 3 quru. Tapi kalau mut'ah tidak. Mut'ah tidak ada masa iddahnya walaupun ada maharnya. Ya, makanya disebutkan di sini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dibolehkan oleh ulama-ulama Syiah untuk memut'ah seorang wanita 12 orang laki-laki dalam satu malam. Jadi tentunya jelas, ya, mendolimi wanita tadi. Ya, dan demikianlah orang-orang di luar sana, orang-orang liberal, terkhusus mereka tidak pernah menggunakan dengan timbangan akal sehat. Ketika permasalahan poligami, dalam poligami itu jelas nikahnya dengan nikah yang syar'i, ada wali, ada mahar, ya, dan juga si perempuan tersebut mendapatkan warisan yang sama dengan istri pertama ketika si suaminya meninggal. Nggak ada bedanya, jelas. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, ketika si suami meninggal, maka harta si suami itu sama dibagikan bagi wanita, bagi istri-istrinya. Kecuali kalau seandainya harta tersebut milik si istri, maka tidak dibagi kepada istri yang kedua. Tapi kalau seandainya harta tersebut milik si suami, maka dalam hukum poligami itu sama hukumnya, sama warisannya. Faham? Begitu juga di dalam masalah anak yang dia punya. Tidak ada beda anak yang pertama dengan anak yang keempat dalam pembagian harta warisan, sama. Ya, ini hukum yang sangat adil dalam Islam. Tetapi dikomentari oleh orang-orang yang punya penyakit di dalam hatinya, tetapi mereka diam 1000 bahasa ketika membahas masalah mut'ah. Ya, seorang wanita sudah disetubui, udah dicampakkan begitu saja, itu nggak apa-apa menurut mereka. Jadi sebenarnya bukan kaum wanita yang mereka ingin bela. Iya, bukan manusia yang ingin mereka bela, bukan. Yang mereka inginkan adalah untuk menghancurkan Islam, itu saja tujuannya. Ya, kalau seandainya poligami ini, ya, bukan dari bagian syariat Islam, kalau poligami ini merupakan tuntunan yang diajarkan oleh orang kafir, maka mereka akan bela habis-habisan poligami ini. Wallahi saya katakan, mereka akan bela habis-habisan. Tapi ketika poligami itu datang dari Islam, disitulah dia mulai apa? Kepanasan. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka, itu tujuannya. Ini tujuannya orang-orang munafikin, orang-orang yang memiliki penyakit dalam hatinya. Mafhum ya? Taib. Saya baca di sini beberapa riwayat maudhu'ah yang dinukilkan dari kitab-kitab Syiah, ya, tentang keutamaan mut'ah. Jadi cukup wajar ya, kenapa orang begitu senang dengan Syiah. Ya, sudah berzina enak, dapat pahala lagi. Iya, disebutkan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mereka menukilkan ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada kadzab, ini dusta. Man tamatta'a bi imratin mu'minatin ka'annama zaral ka'bah 70 marrah. Barang siapa yang seorang mut'ah dengan seorang wanita yang mukminah, maka seakan-akan dia seperti mendatangi Ka'bah sebanyak 70 kali. Sekali mut'ah, ya, sudah nikmat, sudah lezat, dapat pahala seperti 70 kali melihat Ka'bah. Enak nggak kira-kira? Makanya saya katakan tadi di awal, pengikut para pengekor hawa nafsu, agama Syiah ini menjadi surga buat mereka. Agama Syiah ini menjadi sesuatu yang sangat mereka, ya, kagumi, karena kebebasan sebebas-bebasnya. Apa saja boleh di sana. Ya, makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak ada sesuatu yang paling berbahaya kepada manusia lebih daripada hawa nafsu. Kata Imam Syafi'i,
lian alqallah bikulli dzambin ma'ada syirki, dengan aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, membawa segala dosa kecuali kesyirikan, itu lebih aku cintai daripada aku bertemu dengan Allah, aku membawa hawa nafsuku, kata Imam Syafi'i. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau juga pernah berkata, akhwafu ma akhafu alaikum minal itsnatain, tulul amal wa tibaul hawa. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian semuanya, kata Ali, dua hal. Yang pertama tulul amal, panjangnya angan-angan kalian di dunia ini. Yang kedua tibaul hawa, ittibaul hawa, kalian mengikuti hawa nafsu kalian. Wa amma tulul amal fayansakum anil akhirah, adapun panjangnya angan-angan kalian kepada dunia ini akan melupakan kalian dari akhirat. Adapun pengikutan kalian kepada hawa nafsu, maka ini akan menghalangi kalian dari kebenaran. Makanya sungguh sangat indah apa yang Allah sebutkan dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, wa ma sahibukum bimajnun. Dalam surat At-Takwir ayat ke-22 Allah katakan, wa ma sahibukum bimajnun. Siapa sahib di sini? Sahib di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa Allah memakai kalimat sahib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah ingin menghujahi kepada orang-orang musyrikin, wahai orang-orang musyrikin, kamu sudah tinggal bersama Muhammad selama 40 tahun dan engkau tahu kejujurannya. Engkau tahu baiknya hatinya, bagusnya akhlaknya, dan kalian sendiri yang melakopi Muhammad itu sebagai Al-Amin. Ya, Muhammad itu bukan orang yang baru buat kalian. Dia bukan datang tiba-tiba dari luar ke kota Mekah kemudian mengaku sebagai nabi, tidak. Dia itu sesuatu yang sudah kalian kenal semuanya. Dari ujung rambutnya sampai ke ujung kaki kalian kenal kepada Muhammad. Bapaknya kalian kenal, ibunya kalian kenal, kakek-kakeknya kalian kenal. Tetapi kenapa kalian katakan dia sebagai majnun? Wa ma sahibukum bimajnun, kata Allah. Kenapa? Hawa nafsu. Karena seseorang ketika hawa nafsunya yang dikritik, keinginannya yang ditekan, disitulah akan muncul apakah dia jujur beragama ataukah tidak. Makanya ini penyakit yang harus kita khawatirkan pada diri kita, ayyuhal ikhwah. Tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat. Iblis alaihi laknatullah adalah makhluk dari makhluk Allah yang tinggal bersama malaikat, yang dia beribadah sebagaimana para malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lingkungan yang mengotori pemikirannya. Tidak ada iblis lain yang menggoda dia, kan begitu kan? Ada iblis lain yang menggoda iblis? Tidak ada. Iya, dia patuh kepada Allah, taat sama Allah, menjalankan perintah Allah. Namun ketika ada perintah Allah yang tidak sesuai dengan keinginannya, yang bertolak belakang dengan hawa nafsunya, mulai dia memainkan akalnya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia dari api, engkau ciptakan saya dari tanah. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Mulai dia bermain. Padahal semua perintah-perintah Allah yang lainnya itu dijalani oleh iblis, dijalani semuanya. Tetapi ketika itu bertolak belakang dengan hawa nafsunya, disitulah dia mulai mengedepankan hawa nafsunya. Oleh karena itu Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna hawahu tabian lima bima jitu bih. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadis ini dipermasalahkan oleh sebagian ulama hadis, Rasulullah mengatakan tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti seluruh apa yang aku datang dengannya. Jelas ya? Tapi juga disebutkan ayul hadirun wal hadrat yang dimuliakan oleh Allah dalam kitab La Yahdurul Faqih di jilid yang ketiga di halaman 366 dari bukunya Syiah. Iya. Mereka meriwayatkan hadis ini dari Shadiq, dari Suduq anis Shadiq alaihi salatu wassalam. Innal mut'ah dini wa dinu abai faman amila biha amala bidinina wa man anqaraha anqara dinana wa ataqada bi ghairi dinina. Subhanallah. Jadi siapa yang tidak mut'ah itu dikafirkan sama orang Syiah. Iya. Sesungguhnya mut'ah itu adalah bagian dari agamaku. Ini dinisbatkan kepada Rasul. Dan juga agama bapak-bapakku. Dan siapa yang beramal dengan ini, siapa yang bermut'ah,
maka dia telah menegakkan agama. Dan siapa yang mengingkari mut'ah, maka dia telah mengingkari agama. Ya, dan dia telah meyakini selain dari keyakinanku. Makanya pada pertemuan yang lalu saya menukilkan satu pendapat dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di mana beliau mengatakan bahwasanya ahlul batil, ahlul ahwa, ketika mereka menggunakan kias-kias yang fasid, menggunakan hadis-hadis yang palsu, menggunakan khitab-khitab syaitani untuk membenarkan keyakinan mereka, yang kemudian itu dijadikan sebagai al-wala wal bara. Siapa yang meyakini seperti ini, maka dia berada di atas kebenaran. Siapa yang mengingkarinya, maka dia berada di atas kebatilan. Mafhum? Ketika mereka meyakini bahwasanya mut'ah adalah sesuatu bentuk peribadatan kepada Allah yang mereka nukilkan dari hadis-hadis palsu, faham? Yang itu sebenarnya merupakan ya konsumsi lokalnya mereka, karena dia buat sendiri hadisnya. Setelah dia meyakini dengan hadis palsu tadi, kemudian dia melazimkan kepada orang lain untuk ikut pemikirannya. Kalau kamu tidak mut'ah, berarti kamu telah mengingkari agama Rasulullah, mengingkari Islam. Kamu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini permainannya ahlul bidah, ini permainannya ahlul batil. Di mana saja, di bab apa saja kita bahas, begini cara mereka bermain. Kullu hizbin bima ladehim farihun. Setiap hizib itu merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Saya baca satu terakhir, kemudian kita baca soal sebatas kemampuan yang saya ketahui. Perhatikan dari kitab yang sama. Disebutkan di sini, man tamatta marratan amina sakhatal jabbar, wa man tamatta marratan husyira mal abrar, wa man tamatta thalatha marrat zahamani fil jinan. Barang siapa yang seseorang mut'ah satu kali, maka dia akan aman dari kemurkaannya Allah. Barang siapa yang seorang mut'ah dua kali, maka dia akan dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah dengan orang-orang yang baik. Siapa yang bermut'ah tiga kali, maka mereka akan masuk surga bersamaku. Ajib nggak kira-kira? Hah? Ya, inilah yang dijual oleh orang Syiah, ya, kepada muslimin. Dan kita tidak boleh tinggal diam para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ini harus kita sebutkan agar umat bisa faham mana agama yang benar dan mana agama yang batil. Tidak boleh kita diam. Imam Ahmad rahimahullah, beliau ditanya, wahai imam, mana yang lebih afdol, seseorang dia sholat malam, puasa, atau meluruskan kekeliruan orang-orang yang menyimpang dari perkara agama? Kata Imam Ahmad, kalau seandainya sholat, puasa itu untuk dirimu sendiri, faham? Tetapi ketika engkau berbicara tentang penyimpangan orang-orang yang menyimpang, bukan tuduhan, bukan opini, tetapi kita ambil dari tulisan-tulisan mereka, dari pemikiran-pemikiran mereka, kemudian kita kaitkan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu manfaatnya bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi manfaatnya juga untuk siapa? Untuk Islam dan muslimin. Bisa difahami ya? Taib, Allah Ta'ala alam. Bisawab, saya jawab mungkin beberapa soal. Saya pernah tinggal di suatu daerah di Aceh. Di sana saya pernah tahu ada suami yang telah tolak 3 istrinya. Kemudian istrinya dinikahkan dengan seorang pria bayaran agar dia bisa menikah lagi dengan suaminya. Pria bayaran ini dipilihkan oleh seorang yang dianggap ulama di daerah itu. Setelah istri dan pria itu berhubungan, lalu dia menceraikannya. Kemudian istri dan suami menikah lagi. Apakah ini Syiah, Ustaz? Apakah pernikahan itu sah? Baik. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita ketahui bahwasanya tolak dibagi menjadi 2. Ada tolakul bain, ada tolakul raj'i. Iya. Kalau tolaknya 1, tolaknya 2, itu namanya tolak raj'i, di mana seseorang suami masih boleh untuk rujuk kepada istrinya yang ditolak tadi. Kalau seandainya masih dalam 3
quru, 3 kali masa haid, maka tidak perlu nikah yang baru, tidak perlu mahar yang baru, cukup dia mengumumkan dia itu telah rujuk dengan istrinya atau dia berhubungan badan, itu sudah dianggap rujuk. Iya. Nah, kalau seandainya dia sudah mengucapkan kalimat tolak 3 kali, dia tolak ya, kemudian setelahnya dia rujuk lagi, kemudian dia tolak lagi, kemudian setelahnya dia rujuk lagi, kemudian dia tolak lagi ketiga kalinya, maka si perempuan ini tidak boleh kembali kepada si istri, kepada suami yang pertama tadi sampai dia menikah dengan laki-laki lainnya. Paham di sini? Nikah dengan laki-laki lainnya. Istilahnya kita orang di Aceh mengkawin Cina buta. Iya. Namun para hadirin, pernikahannya itu tidak boleh disetting. Tidak boleh disetting. Ya, syarat pernikahan itu pernikahan yang dibangun di atas keridhaan, bukan settingan. Ya, dan syarat yang kedua harus berhubungan badan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hatta tadzuqu asailata wa tadzuqu asailatahu, sampai si perempuan itu merasakan kemaluan si laki-laki dan si laki-laki merasa kemaluan si perempuan, dan itu bukan settingan. Kalau seandainya dia setting juga dengan berhubungan badan untuk menghalalkan istrinya kembali, maka itu dilaknat. Allah melaknat pelaku orang-orang yang menghalalkan kemaluan untuk bisa kembali kepada suaminya yang pertama. Jadi kita nggak ada pilihan. Kalau Anda setting, nggak ada hubungan badan, belum dianggap sah. Kalau Anda hubungan badan, Anda kena laknat. Paham ya? Makanya para suami berhati-hati, jangan bermudah-mudahan untuk mengucapkan kalimat cerai. Kalau sudah dia ucapkan, nantinya dia menyesal. Ya, akhirnya ustadznya yang dibuat repot misalnya. Tahu ustadznya dibuat repot. Ya, ustadznya ditelepon, ya diajak ketemu, nih ustadz, ini saya sudah mengucapkan kalimat cerai begini dan begini. Paham di sini? Ya, makanya seorang suami tidak bermudah-mudahan untuk mengucapkan kalimat cerai. Kalau memang seandainya dia punya masalah dengan istrinya, masalah-masalah yang kecil, seharusnya seorang suami itu harus lebih memiliki akal dibandingkan seorang wanita. Karena perempuan itu akalnya setengah. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya sudah, kalau dia suami istrinya terus dia ngomel, dia keluar dari rumahnya, dia pergi, nanti sore dia balik atau malam dia balik ke rumahnya, suasananya akan berbeda. Tapi kalau si perempuannya ngomong, si suami juga ya sudah, akhirnya terjadi apa yang terjadi, akhirnya nyesal. Ya, gara-gara salah beli bakso, akhirnya ucapkan kalimat cerai. Kan namanya perempuan kan, disuruh beli bakso di toko A, dibelinya di toko B, mempep-pep ya. Tiba lain belah waktu kan Pak Jo nanti ya, si suami mungkin emosian karena pulang kerja capek, ya kayaknya debat lah, gara-gara bakso saya cerai kan kau, ini kan rugi nggak? Makanya si suami itu sebagai pimpinan rumah tangga harus memiliki cerdas daripada perempuan. Udah dia diam atau dia suruh wudu istrinya, atau dia kalau memang emosi dia duduk atau dia pergi keluar rumahnya, bisa difahami ya. Dan apakah itu syiah? Itu bukan syiah, tapi memang itu dipraktekkan dari sebagian masyarakat, dan ini tidak dibolehkan, ini haram hukumnya. Ya, men-setting pernikahan untuk kembali kepada suami yang pertama ini haram hukumnya, tidak dibolehkan, dan dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Baik. Semoga Allah melindungi Ustadz dan semoga Allah merahmati Ustadz dengan keikhlasan dalam berdoa. Amin. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Di kampus Anda ada yang mengaku bisa melihat makhluk gaib dari kalangan mahasiswa, sehingga banyak orang bertanya kepadanya dalam hal tersebut. Apakah hukum kepadanya? Dan orang bertanya padanya sama dengan hukum dukun tukang sihir. Bagaimana cara mendakwahinya? Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, orang bisa lihat syaitan, bisa lihat jin, ini bukan kelebihan, ini namanya kekurangan. Iya. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sempurna. Iya. Kalau kita menceritakan kesempurnaan, maka mereka adalah orang yang berada di barisan yang paling terdepan setelah para nabi dan setelah para rasul. Disebutkan dalam Sahih Muslim, ya dalam Kitabus Shalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat, beliau berkata, "Al-anuka bila'natillah." Aku melaknat engkau dengan laknatnya Allah. Kemudian para sahabat Rasulullah selesai salat, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kami enggak pernah mendengar engkau berkata al-anuka bila'natillah. Kenapa engkau baca ya Rasulullah?"
Rasulullah mengatakan sesungguhnya aku melihat syaitan datang mengganggu aku salat. Ya, dan kemudian aku membaca doa ini. Kalau seandainya bukan doa Sulaiman, maka niscaya saya akan mengikat jin itu supaya kalian bisa melihatnya. Nah, berarti saya sama dengan Rasulullah. Rasulullah bisa lihat jin. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang rasul. Beliau diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau dijaga oleh Allah. Nah, kita orang-orang yang memiliki iman yang lemah ini ketika melihat jin, apalagi jinnya itu berbentuk tampan atau cantik atau lain sebagainya, itu dikhawatirkan kita bisa menyembah dia. Ya, begitulah iman seseorang. Yang tadinya jin itu menampakkan dirinya, ya dia pertama merasa khawatir, merasa takut, kemudian senyumnya sangat manis, jin tersebut menyerupai seorang laki-laki atau seorang perempuan, akhirnya dia berkhidmat kepada jin tersebut. Ya, dan ini banyak terjadi. Ya, saya beberapa hari ini melihat ada sebuah video seorang dukun. Ya, seorang dukun, saya telah menjaga gedung ini ya dengan bantuan Nyai Loro Kidul. Tak siapa syaitan yang lain yang dia sebutkan. Ya, naudzubillah. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa ini bisa terjadi? Mungkin di awalnya seperti yang disebutkan tadi, jin itu menampakkan sesuatu kepada dirinya, sehingga hatinya tertarik kepada jin tersebut, akhirnya dia beribadah kepada jin. Iya, kafirnya orang-orang musyrikin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanyakan kepada mereka, wa may yudabbirul amra, siapa yang mengatur seluruh apa yang ada di langit dan di bumi? Mereka akan menjawab siapa? Allah. Fasayaquluna Allah. Allah yang mengatur apa yang ada di langit dan di bumi. Tapi orang-orang hari ini yang mengaku dirinya sebagai muslim terkadang bahkan dianggap sebagai orang pinter, siapa yang memiliki, yang mengatur alam semesta ini? Nyai Loro Kidul, Gatot Koco, Kuburan 7 dan lain sebagainya. Ini keyakinan seperti ini nggak pernah diyakini oleh musyrikin. Iya, makanya para hadirin dan hadirat ini dimuliakan oleh Allah. Kita hari ini orang Indonesia, ya, saya sering menyampaikan, orang Indonesia hari ini tidak krisis ekonomi. Itu harus antum tekankan, garis bawahi. Kenapa saya katakan orang Indonesia hari ini tidak krisis ekonomi? Kebanyakan penyakit orang Indonesia hari ini adalah penyakit banyak makan, bukan penyakit kurang makan. Coba pergi ke rumah sakit, penyakitnya kolesterol, asam urat, darah tinggi, iya, darah manis. Ini penyakit kurang makan atau kelebihan makanan? Hah? Ini penyakit kelebihan makanan, terlalu banyak makan daging, terlalu banyak makan lemak, terlalu banyak makan yang manis-manis. Ini kan butuh uang, enggak? Makanya orang Indonesia tidak krisis ekonomi hari ini. Justru mereka kelebihan gizi, samping banyak gizinya kena kolesterol, kena asam urat. Tetapi hari ini masyarakat Indonesia sedang krisis akidah, sedang krisis tauhid. Ini yang ingin kita suarakan. Ini yang ingin kita sebarkan di tengah-tengah muslimin, agar kita dan mereka semuanya bisa terselamatkan dari kungkungan kesyirikan. Kalau seandainya ada orang berkata, wahai akhi, orang Indonesia ini sudah semua muslim, ngapain lagi ente ngajarin tauhid? Orang Indonesia ini sudah mayoritas Islam, apalagi di Aceh, ngapain lagi singgung-singgung kesyirikan? Mas, pelajari lagi Islam dengan benar. Nabi SAW diutus di Mekah, diutus di Madinah 23 tahun. Dari awal beliau berdakwah sampai akhir beliau berdakwah, terus beliau ingatkan tentang tauhid, terus beliau tanamkan tentang bahayanya kesyirikan kepada Allah. Baca sejarah. Apa ayat yang pertama Allah turunkan kepada Rasul setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Masalah apa? Masalah tauhid. Masalah apa? Tentang bahayanya kesyirikan. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah, bahkan hari-hari sebelum beliau wafat, beliau berkata, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid wa inni anhaakum an dzalik. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan melaknat orang-orang Nasara ketika mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dan aku melarang kalian keras dari perbuatan ini. Ini yang terus ditanam oleh Rasul.
Bahkan Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku takutkan, yang paling kukhawatirkan kepada kalian wahai sahabatku, syirik kecil. Lah kalau seandainya para sahabat yang dididik oleh Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga itu dikhawatirkan terjatuh syirik kecil kepada mereka, maka tentunya apa? Kita tidak bisa merasa aman pada diri kita semuanya dari syirik apa? Syirik besar. Sehingga ini nggak boleh dihentikan. Ini dakwah harus berjalan. Dakwah tauhid merupakan prinsip daripada dakwahnya para nabi, prinsip dari dakwahnya para rasul, dan itu sebab Allah akan memberikan keberkahan dalam semua negeri. Iya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman dan beramal saleh akan diberikan kepada mereka kepemimpinan sebagaimana yang telah diberikan kepemimpinan orang-orang sebelum mereka. Allah akan kuatkan agama mereka. Allah akan berikan kepada mereka keamanan. Kapan itu? Ya'budunani la yusyriku bi syai'a. Ketika mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Lah hari ini orang punya masalah perginya ke kubur, punya masalah perginya bersemedi ke pohon, punya masalah bersemedi kepada tempat-tempat keramat, bukan kembali kepada Allah. Dan ini merata di mana-mana kita tengok, di mana-mana kita lihat. Apakah kemudian kita diam dari masalah ini? Tidak bisa. Ini harus disuarakan. Ini tauhid. Ini sebab keberkahan sebuah negeri yang dengannya kita bisa terselamatkan dan juga saudara-saudara kita muslimin dari kekekalan di dalam api nerakanya Allah. Iya dan billah. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Beberapa soal yang lainnya insyaallah akan kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.